Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 yang berjudul Transport Layer. Pada bab ini akan dijelaskan tentang fungsi dari dua protokol penting pada layar transport, yaitu Datagram Protocol atau UDP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Port dan soket. Port digunakan untuk melakukan proses komunikasi dengan proses lain pada jaringan TCP/IP. Port menggunakan nomor 16 bit. Digunakan untuk komunikasi host to host. Tipe port ada dua macam, yaitu well known dan ephemeral. Well known adalah port yang sudah dimiliki oleh server. Contoh, telnet menggunakan port 23. Well-known port memiliki range dari 1 hingga 1023. Port well-known diatur oleh Internet Assigned Number Authority dan dapat digunakan oleh proses sistem dengan user tertentu yang mendapatkan akses. Ephemeral adalah klien tidak menggunakan port well-known karena untuk berkomunikasi dengan server mereka sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk menggunakan port mana. Ephemeral port memiliki range dari 1023 hingga 65.535. Untuk satu nomor port tidak bisa digunakan oleh dua aplikasi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, soket. Interface soket merupakan bagian dari Application Programming Interface atau API yang digunakan untuk protokol komunikasi. Terminologi yang digunakan adalah soket merupakan tipe spesial dari file handle, di mana digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses jaringan. Alamat soket adalah protokol local address local process. Contoh TCP 193.14.234.3,12345. Selanjutnya, pembicaraan atau conversation adalah link komunikasi antar dua proses. Selanjutnya, asosiasi atau association, perbedaan komunikasi antar dua proses. Protokol local address local process foreign address foreign process. Contoh TCP 193.14.134.194.134.234.5,21. Setengah asosiasi atau half association, protokol local address local process atau protokol foreign address foreign process. Selanjutnya, half association disebut juga transport address. Selanjutnya, user datagram protokol UDP. UDP merupakan standar protokol dengan STD nomor 6. Spesifikasi UDP dapat dilihat pada RFC 768 sampai user datagram protokol. UDP pada dasarnya adalah interface untuk aplikasi IP, di mana UDP tidak memiliki fungsi reliabilitas data, flow control, dan error recovery untuk komunikasi IP. UDP memiliki proses seperti multiplexing atau demultiplexing untuk mengirimkan datagram dari port menuju IP datagram. Karena itu UDP juga disebut sebagai connectionless oriented protocol. Format datagram UDP. UDP datagram memiliki 16 bit seperti pada gambar 7.75, di mana source port adalah port yang digunakan untuk mengirimkan data. Destination port adalah port yang digunakan untuk tujuan data. Length, panjang data paket keseluruhan. Checksum adalah 16 bit komplement 1 dari pseudo
IP header yang merupakan error check dari paket data. Aplikasi yang digunakan UDP, aplikasi yang menggunakan protokol UDP antara lain yang pertama Trivial File Transfer Protocol atau TFTP. Yang kedua Domain Name System atau DNS Name Server. Yang ketiga Remote Procedure Call atau RPC pada Network File System atau NFS. Simple Network Management Protocol atau SNMP. Selanjutnya Lightweight Directory Access Protocol LDAP. Lalu ada Transmission Control Protocol atau TCP. TCP merupakan standar protokol dengan STD nomor 7. Spesifikasi TCP dapat dilihat pada RFC 793. Transmission Control Protocol TCP memberikan fasilitas untuk aplikasi dibandingkan UDP karena TCP memberikan error recovery, flow control, dan reliabilitas. TCP biasa disebut juga sebagai protokol berbasis connection oriented. Selanjutnya, dua proses komunikasi menggunakan koneksi TCP disebut Inter-Process Communication atau IPC. IPC diilustrasikan sebagai pada gambar 7.77. Selanjutnya format segmen TCP. Format TCP dapat dilihat pada gambar 7.78, di mana source port 16 bit nomor port digunakan untuk menerima reply. Yang kedua destination port adalah 16 bit nomor port tujuan. Yang ketiga sequence number, nomor awal data pada segmen. Selanjutnya acknowledge number apabila ACK diset sebagai ini menjadi nomor urut data yang akan diterima. Selanjutnya data offset adalah nomor di mana bagian data mulai. Reserved untuk kegunaan masa depan diset 0. URG mengaktifkan titik yang darurat pada suatu segmen. ACK kolom acknowledge. PSH fungsi push. RST mereset suatu koneksi. SYN untuk mensinkronisasi nomor urutan. FIN batas akhir data. Windows nomor window untuk proses windowing. Checksum nomor yang digunakan untuk mengecek validitas pengirim dan penerima. Urgent pointer menunjuk pada titik yang darurat pada suatu segmen. Option digunakan untuk pilihan lain pada datagram. Padding digunakan untuk membulatkan data pada bagian options. Selanjutnya interface pemrograman pada aplikasi TCP. Fungsi yang digunakan pada komunikasi TCP antara lain yang pertama open, membuka koneksi dengan memasukkan beberapa parameter antara lain aktif atau pasif, informasi soket tujuan, nomor port lokal, nilai timeout. Selanjutnya send, mengirimkan buffer data ke tujuan. Selanjutnya receive, menerima dan mengcopy data kepada buffer milik pengguna. Selanjutnya close, menutup koneksi. Selanjutnya status, melihat informasi, dan abort, membatalkan semua kegiatan send atau receive. Aplikasi yang menggunakan TCP. Hampir keseluruhan aplikasi jaringan menggunakan TCP. Standar aplikasi yang menggunakan TCP antara lain yang pertama Telnet, yang kedua File Transfer Protocol atau FTP, yang ketiga Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yang keempat Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.